Saya Niko, saya dari lokal UNRI tahun 2009. Di Cimsa saya tergabung dalam Teknik Kemajuan Medical Education atau SCOMI, sempat menjabat sebagai Media Communication Director lokal, tergabung ke Media Communication Team di tahun 2010 saya menyelesaikan training menjadi official trainer Cimsa yang pertama pada saat itu yang diakreditasi oleh FMIC. Saya pernah menjabat sebagai lokal koordinator Cimsa juga, dan terakhir sebagai alumni director Cimsa Nasional 2012-2013. Untuk kegiatan saat ini saya sedang menjalankan pendidikan di beberapa tingkat dokter spesialis dengan kesehatan anak Fakultas Universitas Indonesia RSCM Jakarta. Indonesia menduduki peringkat kelima di negara dengan angka stunting tertinggi di dunia. Stunting itu apa? Stunting adalah suatu kondisi di mana anak mengalami perawakan pendek, yang dalam kategori hal ini bukan berdasarkan familial stature, namun dikarenakan kekurangan gizi, dan dalam banyak penelitian menaikkan retardasi pertumbuhan dilihat dengan defisiensi energi protein dan mikronutrien. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan angka stunting yang tinggi. Stunting berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendeknya adalah dalam peningkatan mortalitas dan morbiditas serta penurunan fungsi kognitif, dan konsekuensi jangka panjang berupa penurunan tinggi saat dewasa, peningkatan obesitas dan komorbiditas lain, dan penurunan kesehatan reproduksi di kemudian hari. Dampak sebagai malnutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak lahir hingga usia 2 tahun, bayi mengalami perkembangan otak secara pesat. Nah, demikian pula dengan pertumbuhan linear secara panjang. Nah, kekurangan atau kelebihan zat gizi pada periode 0 sampai 2 tahun umumnya itu bersifat irreversibel atau tidak dapat dikembalikan dan akan berdampak pada kualitas hidup jangka pendek maupun jangka panjang. Stunting akan mempengaruhi perkembangan otak jangka panjang, selanjutnya berdampak pada kemampuan kognitif dan prestasi pendidikan. Selain itu, pertumbuhan linear akan mempengaruhi daya tahan tubuh anak serta kapasitas kerjanya di kemudian. Nah, untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang masa depannya akan usaha yang paling efisien adalah untuk mencegah terjadinya malnutrisi dengan mensosialisasikan praktek pemberian makan yang benar pada 1000 tahun pertama kehidupan yang berbasis bukti. Nah, pola pemberian makan bayi dan balita dipengaruhi oleh pengalaman, mulai dari ibu, mulai dari tuntutan keluarga, keadaan sosial dan ekonomi, serta tradisi budaya setempat. Hal ini mempengaruhi budaya cara makanan. Nah, ASI yang kita ketahui adalah makanan ideal yang mana bayi sehingga pemberian ASI eksklusif dianjurkan selama masih mencukupinya kebutuhan bayi tersebut. Langkah pertama untuk meningkatkan produksi ASI sehingga pemberian ASI eksklusif berhasil adalah dengan melakukan inisiasi menyusui dini. Langkah kedua adalah dengan melakukan posisi perlekatan yang benar, dan yang ketiga adalah menilai kecukupan ASI dengan memastikan frekuensi mulai dari buang air kecil yang normalnya 6-8 kali sehari, durasi menyusui yang normalnya 10 sampai 30 menit dalam satu payudara, dan kenaikan berat badan yang ada. Nah, saya sekarang coba menjelaskan sedikit tentang empasi, makanan pendamping ASI. Empasi itu adalah makanan padat atau makanan cair selain ASI yang diberikan pada periode penyambihan di saat ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan nutrisi untuk tumbuh kembang optimal pada anak. Nah, untuk makanan pendamping ASI ini itu ada 2 jenis. Yang pertama ada homemade, ada yang commercial. Yang homemade itu efisiensinya lebih segar, lebih bervariasi, cenderung kekurangan zat, namun memiliki kecenderungan zat-zat gizi buruk. Nah, sedangkan pada
empati yang komersial, yaitu rasa yang mana rasanya kurang bervariasi. Umumnya memenuhi kebutuhan zat gizi makro maupun mikro asal diberikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, berdasarkan World Health Organization, Global Strategy for Feeding Infant and Young Children pada tahun 2003 merekomendasikan agar pemberian AMPASI memenuhi 4 syarat. Yang pertama, tepat waktu atau timely, yaitu artinya AMPASI itu harus diberikan saat ASI eksklusif sudah tidak mampu dan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Yang kedua adalah adekuat, di mana artinya AMPASI memiliki kandungan energi protein dan mikronutrien yang dapat memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien baik sesuai dengan usianya, dan yang ketiga adalah aman. Artinya AMPASI disiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis, diberikan menggunakan tangan dan peralatan makan yang bersih. Yang keempat, dengan diberikannya AMPASI secara properly fed. Artinya AMPASI diberikan dengan memperhatikan sinyal rasa lapar dan kenyang seorang anak. Nah, frekuensi makan dan metode pemberian makan harus dapat mendorong anak untuk mengkonsumsi makanan secara aktif dalam waktu yang cukup, menggunakan tangan, sendok, atau makan sendiri disesuaikan dengan usia dan tahapan perkembangan seorang anak tersebut. Nah, masalah makan pada balita atau anak bayi di bawah 3 tahun yaitu dapat mengalami food phobia, yaitu penolakan terhadap makanan baru yang sesungguhnya merupakan fase normal dalam tahapan perkembangannya, yaitu penolakan terhadap makanan baru. Penelitian dari multicenter yang dilakukan oleh unit kerja dari nutrisi dan penyakit metabolik IDAI pada tahun 2012 hingga 2013 di 11 institusi pendidikan untuk spesialis anak yang meliputi lebih dari 1.000 balita menunjukkan bahwa terdapat 3 temu utama yang menjadi acuan penegakan diagnosis, yaitu keluhan orang tua, status gizi, dan penerapan feeding rules. Dan berdasarkan dari 3 temuan ini, masalah akan diidentifikasikan menjadi inappropriate feeding practice, small eaters, parental misperception, dan food preference atau picky eater dan selective eater. Sekarang mungkin saya jelaskan sedikit tentang tepat waktu dari AMPASI, di mana sejak usia 6 bulan ASI saja itu sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan energi anak, di mana kebutuhan energinya baik berupa protein, zat besi, vitamin D, zinc, vitamin A, sehingga dan yang lainnya, sehingga diperlukan makanan pendamping ASI yang dapat melengkapi kekurangan zat-zat gizi mikro maupun makro. Dan meskipun sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan zat gizi tersebut secara lengkap, pemberian ASI tetap dianjurkan karena dibandingkan dengan susu formula bayi, ASI mengandung zat fungsional seperti immunoglobulin, hormon, oligosakarida, dan lain-lain yang tidak dapat dipenuhi dari susu formula. Nah, yang lain dalam memberikan makanan pendamping ASI, kita harus memikirkan makanan tersebut harus memiliki kandungan gizi lengkap dan seimbang. Kembali lagi, ASI eksklusif dapat memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien bayi sampai usia 6 bulan. Setelah itu, seorang bayi harus mendapatkan makanan pendamping ASI untuk mencukupi kebutuhan. Sayangnya, kualitas makanan pendamping ASI seringkali tidak memadai, terutama dalam hal energi, protein, dan mikronutrien. Nah, pada awal-awal kehidupan, bayi mengalami perkembangan otak, otot, tulang, dan rangka yang secara bentuk dan waktu mengalami pertumbuhan yang pesat. Nah, 95% otak berkembang pada usia 3 tahun pertama, atau yang kita targetkan adalah 1000 hari kehidupan. Beberapa zat gizi esensial yang harus diperoleh dari makanan, asam amino dan zat besi, sangat diperlukan dalam pembentukan sinaps-sinaps dan neurotransmitter untuk mempengaruhi kecepatan berpikir. Nah, sebelum memulai pemberian AMPASI, petugas kesehatan
harus menilai kesiapan dari bayi untuk menerima makanan mengandung ASI. Berdasarkan perkembangan oromotor, yaitu sudah dapat tegak, lalu bisa mengkoordinasikan mata, tangan, dan mulut untuk dapat menerima makanan dan mampu menelan makanan padat secara alamiah, dan kemampuan ini dicapai pada usia 4-6 bulan. Usia 6-9 bulan adalah masa kritis untuk mengenalkan makanan yang bertekstur padat secara bertahap sebagai stimulasi kemampuan dari oromotor anak. Jika pada usia 9 bulan belum pernah dikenalkan makanan padat, maka kemungkinan untuk mengalami masalah makanan di usia yang lebih besar, usia balita, itu lebih tinggi. Oleh karena itu, konsistensi makanan harus diberikan, sebaiknya ditingkatkan seiring bertambahnya usia. Mula-mula diberikan makanan padat berupa bubur halus pada usia 6 bulan, makanan keluarga dengan tekstur yang lebih lunak atau modified family food, dan dapat diperkenalkan sebelum usia 12 bulan. Dengan harapan di usia 12 bulan, anak sudah dapat diberikan makanan yang sama dengan makanan yang dimakan oleh anggota keluarga lain atau family. Lalu hal yang lain dalam memperhatikan pemberian makanan pendamping ASI adalah yang adanya azas aman atau safety untuk menjamin kebersihan dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak, dan dilaksanakan beberapa hal seperti membiasakan mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alat-alat makanan yang bersih dan steril, serta masaklah makanan dengan benar, yaitu dengan mencampur makanan yang mentah dengan makanan yang sudah matang. Lalu cucilah sayur-sayuran, buah-buahan sebelum dimakan, dan menggunakan sumber air bersih, dan simpan makanan tersebut di tempat yang aman. Hal yang diperhatikan mengenai keamanan pangan adalah adanya nitrat pada makanan kandung. Nah, kita ketahui nitrat adalah konstituen alamiah beberapa tanaman, misalnya wortel, bayam, bit. Nah, kandungan nitrat alamiah pada sayur tersebut dapat menyamai nitrat yang berasal dari air sumur, sehingga nitrat tersebut dapat diubah menjadi nitrit, dan yang selanjutnya mengoksidasi besi atau ferro dengan dihemoglobin dalam keadaan ferro. Nah, sehingga mengakibatkan terbentuknya methemoglobin yang mana methemoglobin ini tidak dapat mengikat molekul oksigen dan menyebabkan pergeseran kurva disosiasi oksigen ke kiri, sehingga mengakibatkan hipoksemia. Sehingga makanan yang mengandung nitrat harusnya dihindari pada bayi berusia kurang dari 3 bulan. Karena berisiko menyebabkan methemoglobin. Walaupun demikian, memang pemberian empasi tidak disarankan lebih dini dari usia 4 bulan. Karena kita tahu tadi berdasarkan usia perkembangan, anak sudah harus bisa duduk, menegakkan kepala, dan memiliki fokus pada mata untuk bisa mendapatkan makanan pendamping ASI. Setiap anak adalah individu yang unik, sehingga kebutuhan untuk mencapai potensi genetiknya sangat bervariasi. Oleh sebab itu, regulasi yang bersifat umum kadangkala tidak dapat diterapkan pada semua anak. Namun, dibutuhkan konsultasi pada dokter anak spesialis yang kompeten dalam menyelesaikan problem-problem tersebut. Penelitian terkini menunjukkan bahwa pemberian nutrisi yang benar pada 1000 hari pertama kehidupan dapat meningkatkan kualitas hidup jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mendapatkan informasi update mengenai kesehatan, dapat cek dan follow Instagram @cimsa_nasional atau subscribe YouTube Cimsa Indonesia. Terima kasih, saya Niko. Bye.